Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep akuntansi sebagai sistem informasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk 1. Mengidentifikasi perkembangan akuntansi di dunia dan di Indonesia. Kedua, mendeskripsikan pengertian akuntansi dan manfaat akuntansi. 3. Mengidentifikasi pemakai informasi akuntansi dan karakteristik kualitas informasi akuntansi. Yang keempat, menganalisis bidang-bidang akuntansi. Dan yang kelima, mendeskripsikan profesi akuntan. Perkembangan zaman membawa tuntutan bagi setiap ilmu pengetahuan untuk terus berkembang, termasuk pengetahuan dalam bidang akuntansi. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, mari kita simak tentang sejarah akuntansi. Sejarah perkembangan akuntansi di dunia diawali dengan perkembangan akuntansi pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Pencatatan keuangan sudah berkembang sejak zaman kuno. Pada awalnya, pencatatan dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu pada batu dan kulit kayu. Catatan tertua berasal dari Babilonia pada tahun 3600 sebelum Masehi. Pencatatan dilakukan belum secara sistematis dan sering tidak lengkap. Sejarah perkembangan akuntansi berikutnya yaitu pada zaman pertengahan di Eropa. Bermula dari seorang tokoh yang bernama Luca Pacioli tahun 1494 menulis buku yang berjudul Summa di Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita, di mana dalam buku ini terdapat bab yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptures yang menggambarkan pembukuan berpasangan. Awalnya Eropa menggunakan sistem kontinental atau tata buku. Revolusi industri mendorong pencatatan keuangan secara akurat sehingga sistem kontinental digantikan dengan sistem Anglo-Saxon. Anglo-Saxon diterapkan pelaku bisnis Amerika Serikat sehingga akuntansi makin berkembang di dunia. Berikutnya, sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, hasil tanam paksa dicatat dengan pembukuan kontinental. Sistem kontinental ditinggalkan dan beralih ke Anglo-Saxon. Kenapa demikian? Perubahan sistem akuntansi karena peran Bank Dunia saat menyalurkan pinjaman ke Indonesia, di mana laporan keuangan itu diminta menggunakan sistem Anglo-Saxon. Selain itu, pemerintah Indonesia mengirim putra-putri Indonesia ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat, untuk belajar akuntansi sehingga mereka belajar tentang sistem Anglo-Saxon. Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat IAI mulai dirintis sehingga akuntansi berkembang pesat, terutama sejak dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968. Ikatan Akuntan Indonesia menerapkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Setelah kita mempelajari tentang sejarah akuntansi, sekarang kalian tahu tidak pengertian akuntansi? Ya, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan secara jelas yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Dari pengertian di atas, tentu akuntansi memiliki manfaat yang sangat penting. Apa saja sih manfaat akuntansi itu? Manfaat umum akuntansi yang pertama, memperoleh informasi yang akurat sehingga pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Yang kedua, sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Adapun manfaat khusus akuntansi, pertama, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Kedua, memperoleh laba.
Ketiga, informasi mengenai kebijakan yang digunakan perusahaan. Dan yang keempat, aktivitas pembiayaan dan investasi. Laporan keuangan disusun untuk berbagai pihak yang berkepentingan. Siapa saja pihak yang berkepentingan itu? Pemakai sistem informasi akuntansi terbagi menjadi dua. Pihak internal atau pemakai internal, yaitu pihak yang merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan perencanaan organisasi. Contohnya di sini, manajer pemasaran, kepala bagian produksi, dan direktur keuangan. Adapun yang tergolong dalam pihak eksternal atau pemakai eksternal, yaitu pihak yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan suatu perusahaan. Meskipun tidak terlibat secara langsung, pihak eksternal memiliki kepentingan terhadap informasi akuntansi. Siapa saja pihak eksternal itu? Kreditur, pemerintah, calon investor, pemasok atau supplier, pemilik atau pemegang saham, karyawan atau serikat pekerja, dan masyarakat. Kemudian, bagaimanakah karakteristik informasi akuntansi yang berkualitas? Laporan keuangan harus disajikan berdasarkan sifat-sifat laporan keuangan agar dapat diterima pemakai informasi keuangan. Standar kualitas laporan keuangan harus memenuhi karakteristik berikut. Apa saja sih? Relevan, dapat dimengerti, tepat waktu, daya banding, daya uji, netral, materialitas, dan nilai prediksi. Pemakai informasi akuntansi membutuhkan informasi akuntansi yang berbeda sesuai dengan kepentingan mereka. Untuk melayani kebutuhan yang berbeda-beda tersebut, dibuatlah bidang-bidang khusus dalam akuntansi. Bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi ini berhubungan dengan proses pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan secara periodik. Berikutnya, akuntansi pemeriksaan atau auditing accounting. Kegiatan utamanya berupa pemeriksaan atau audit laporan keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan. Akuntansi biaya atau cost accounting. Bidang ini menekankan kegiatan pada penetapan dan pencatatan biaya, terutama biaya produksi pada perusahaan manufaktur. Akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Bidang ini menyediakan data dan informasi bagi pengambilan keputusan oleh manajemen. Akuntansi anggaran atau budgeting accounting. Bidang ini mengkhususkan pembuatan rencana kerja perusahaan pada masa yang akan datang dengan menggunakan data aktual pada masa lampau. Akuntansi perpajakan atau tax accounting. Bidang ini memiliki fungsi utama mempersiapkan data tentang segala sesuatu terkait kewajiban dan hak perpajakan perusahaan. Akuntansi sektor publik atau public sector accounting. Bidang ini khusus mencatat dan melaporkan transaksi organisasi pemerintah dan organisasi non-profit lain. Dan yang terakhir, sistem akuntansi atau accounting system. Bidang ini berhubungan dengan penyusunan sistem akuntansi suatu perusahaan sehingga diperoleh informasi yang cepat dan akurat. Nah, salah satu manfaat belajar akuntansi yaitu tersedianya kesempatan berkarir yang luas. Karir atau profesi apa saja yang ditawarkan oleh akuntansi? Profesi akuntan. Yang pertama, akuntan internal, yaitu akuntan yang bekerja secara internal di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, akuntan publik atau eksternal, di mana akuntan ini menawarkan jasa memeriksa dan menilai laporan keuangan suatu perusahaan. Yang ketiga, akuntan pendidik. Akuntan ini menyiapkan, membimbing, dan melatih peserta didik. Contohnya, guru seperti ibu dan dosen. Dan yang keempat, akuntan pemerintah. Akuntan ini bekerja untuk kepentingan pemerintah.
Misalnya pada kantor-kantor pemerintah seperti BPK, BPKP, Inspektorat, dan lain-lain. Nah, setelah mendengar penjelasan Ibu tadi, kalian mau menjadi akuntan apa? Akuntan internal, akuntan publik atau eksternal, akuntan pendidik, atau akuntan pemerintah? Demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu berdoa. Sampai jumpa.